Persebaya Surabaya akan menjalani laga penting di pekan keempat Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 dengan menghadapi tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pada Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara. Bajul Ijo saat ini sedang dalam tren positif. Dari 3 laga awal, mereka sudah meraih 2 kemenangan dan mengoleksi 6 poin, yang menempatkan mereka di peringkat keempat klasemen sementara. Persebaya hanya tertinggal 3 poin dari Borneo FC yang kokoh di puncak klasemen. Kemenangan di Parepare tentu akan semakin mendekatkan Persebaya ke posisi teratas, sekaligus membuka peluang merebut puncak Liga 1 jika pesaing utama mereka terpeleset. Di sisi lain, PSM Makassar tengah berjuang keluar dari tren negatif. Dari 3 pertandingan awal, Juku Eja hanya mampu meraih 3 kali imbang dan kini berada di peringkat ke-12 klasemen. Kondisi ini membuat mereka pasti tampil habis-habisan di depan pendukung setia untuk meraih kemenangan pertama musim ini. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Persebaya dalam menghadapi PSM Makassar? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya diperkirakan masih akan mengandalkan Hernando Ari saat bertandang ke markas PSM Makassar di pekan keempat Liga 1. Kiper muda berusia 23 tahun ini sudah menjadi andalan Bajul Ijo dalam 3 laga awal musim, selalu tampil sebagai starter, dan sukses mencatatkan 1 kali clean sheet. Konsistensinya di bawah Mistar menjadikan Hernando sebagai sosok penting yang memberi rasa aman bagi lini pertahanan Persebaya. Musim lalu, Hernando tampil gemilang dengan mencatat 8 clean sheet dari 24 laga, sebuah bukti ketangguhannya baik di Liga 1 maupun saat membela timnas Indonesia. Refleks cepat, ketenangan menghadapi tekanan, serta kemampuan membaca arah bola membuatnya sulit ditembus lawan. Menghadapi PSM Makassar yang berambisi meraih kemenangan perdana, peran Hernando akan sangat vital. Ia diharapkan bisa menjadi benteng terakhir untuk menahan serangan Juku Eja, sekaligus menjaga peluang Persebaya merebut 3 poin penting demi terus menempel papan atas klasemen Liga 1. Bek kanan, Arif Catur Pamungkas. Di posisi bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Arif Catur Pamungkas saat menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1. Pemain serbaguna ini dikenal mampu bermain di berbagai sektor lini belakang sesuai kebutuhan tim, namun perannya paling menonjol ketika mengawal sisi kanan pertahanan Bajul Ijo. Musim lalu, Arif tampil reguler dan menjadi salah satu pemain dengan kontribusi defensif paling stabil dalam skuad Green Force. Kecepatan, determinasi tinggi, serta kemampuan membaca pola serangan lawan membuatnya kerap menjadi pemutus serangan yang efektif dari sisi sayap. Tidak hanya itu, Arif juga punya naluri ofensif dengan dukungan overlapping yang mampu menambah variasi serangan tim. Dari 3 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Arif selalu dipercaya menjadi starter dan sudah mencatatkan 1 assist. Menegaskan kontribusinya tidak hanya di lini belakang, tetapi juga dalam membangun serangan. Menghadapi PSM Makassar, Arif Catur kembali diharapkan tampil solid. Bek tengah, Dime Dimov. Di posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Dime Dimov saat menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1. Palang pintu asal Makedonia Utara ini telah menjadi pilar utama lini belakang Bajul Ijo sejak didatangkan pada putaran kedua musim lalu. Performanya yang solid dan kepemimpinannya membuatnya langsung dipercaya sebagai starter reguler oleh pelatih Eduardo Perez. Dimov dikenal sebagai bek dengan postur ideal, kuat dalam duel udara, disiplin menjaga area, serta tenang dalam membaca arah permainan lawan. Kemampuan adaptasinya yang cepat juga membuatnya mampu menyatu dengan gaya permainan Persebaya, sehingga ia kini menjadi figur tak tergantikan di jantung pertahanan. Dari 3 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Dimov selalu bermain penuh, bukti kepercayaan penuh tim terhadap kualitasnya. Menghadapi PSM Makassar yang memiliki striker-striker berbahaya, peran Dimov akan sangat vital untuk menjaga kestabilan lini belakang Bajul Ijo. Bek tengah, Risto Mitrevski. Di posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi menurunkan Risto Mitrevski untuk mendampingi Dime Dimov di jantung pertahanan saat melawan PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1. Bek veteran asal Makedonia Utara ini merupakan rekrutan anyar Bajul Ijo musim 2025 hingga 2026 yang langsung menunjukkan kualitasnya sejak awal kompetisi. Risto bukanlah nama asing di kancah Liga 1. Musim lalu, ia tampil sebagai kapten Dewa United dan sukses membawa timnya finish sebagai runner-up.
Keunggulannya dalam duel udara, ketegasan memimpin lini belakang, serta kecerdasan membaca alur serangan lawan membuatnya menjadi sosok yang sangat dibutuhkan Persebaya untuk memperkuat pertahanan. Dari 3 laga awal musim ini, Mitrevski selalu tampil sebagai starter dan bermain penuh, bahkan sudah menorehkan 1 gol, bukti kontribusi pentingnya bagi tim. Menghadapi PSM Makassar, duet Risto Mitrevski dan Dimov akan menjadi andalan utama untuk meredam agresivitas lini depan lawan. Bek kiri, Dejan Tumbas. Di posisi bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mempercayakan peran penting kepada Dejan Tumbas saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026. Meski secara natural berposisi sebagai striker, Tumbas menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan menempati sektor bek kiri dalam 3 laga awal musim ini. Menariknya, ia selalu menjadi starter dan tampil solid, membuktikan kualitas serta adaptasinya di posisi baru. Kemampuan Dejan Tumbas untuk beradaptasi dengan cepat menjadi nilai plus besar bagi pelatih Eduardo Perez. Ia mampu menjaga keseimbangan tim dengan disiplin bertahan tanpa mengurangi ancaman serangannya ketika Persebaya melakukan transisi ke depan. Kecepatan, daya jelajah tinggi, serta insting dalam membaca pergerakan lawan membuatnya menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Bajul Ijo. Menghadapi tekanan dari PSM Makassar, kontribusi Tumbas akan sangat vital. Ketenangannya dalam bertahan sekaligus keberaniannya untuk membantu serangan sayap diharapkan mampu menjaga kestabilan permainan. Gelandang bertahan, Tony Firmansyah. Di posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mempercayakan peran penting kepada Tony Firmansyah saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain muda berusia 20 tahun jebolan Akademi Bajul Ijo ini terus menunjukkan perkembangan pesat, baik dalam ketenangan menguasai bola maupun visi permainannya, sehingga layak disebut sebagai jenderal lini tengah masa depan Persebaya. Meski masih belia, Tony sudah tampil sangat matang. Ia solid dalam bertahan, piawai melakukan intercept, dan memiliki distribusi bola rapi untuk membangun serangan. Penampilannya bersama timnas U23 di ajang AFF U23 2025 pun semakin mempertegas reputasinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Indonesia. Tony juga memenuhi regulasi pemain U23 yang wajib dimainkan minimal 45 menit, dan faktanya ia selalu menjadi starter dalam 3 laga awal Persebaya musim ini. Menghadapi PSM Makassar yang terkenal memiliki lini tengah agresif, peran Tony akan sangat krusial. Gelandang tengah, Milos Rajkovic. Di posisi gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Milos Rajkovic saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain anyar asal Montenegro ini datang dengan ekspektasi tinggi sebagai pengatur irama permainan Bajul Ijo. Dengan usia 31 tahun dan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Milos membawa segudang pengalaman dari kompetisi Eropa yang sangat berharga untuk menambah kualitas lini tengah Persebaya. Milos dikenal sebagai gelandang cerdas yang mampu menjaga tempo permainan, memiliki akurasi umpan tinggi, serta tenang dalam mengontrol bola di bawah tekanan lawan. Kehadirannya memberikan kestabilan sekaligus kreativitas di sektor tengah, terutama saat dikombinasikan dengan Tony Firmansyah yang berperan sebagai gelandang bertahan. Duet keduanya diprediksi akan menjadi motor utama dalam transisi bertahan maupun menyerang. Tercatat, Milos selalu menjadi starter dalam 3 laga awal Persebaya musim ini, sebuah bukti kepercayaan penuh dari pelatih Eduardo Perez terhadap kualitas dan kepemimpinannya di lapangan. Menghadapi PSM Makassar yang dikenal agresif di lini tengah, peran Milos sebagai pengatur serangan sekaligus penyeimbang permainan akan sangat vital untuk membawa Bajul Ijo meraih poin penting di Parepare. Gelandang serang, Francisco Rivera. Di posisi gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi kembali bertumpu pada sosok Francisco Rivera saat melakoni laga pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026 melawan PSM Makassar. Gelandang asal Meksiko ini sudah menjadi roh permainan Bajul Ijo berkat kreativitas, visi, serta determinasi tinggi yang ia tunjukkan di setiap pertandingan. Rivera memiliki kemampuan luar biasa dalam membongkar pertahanan lawan, memberikan umpan-umpan kunci, hingga mencetak gol dari lini kedua, menjadikannya salah satu pemain paling vital di lini tengah Persebaya. Kolaborasinya dengan Milos Rajkovic dan Tony Firmansyah menjadikan lini tengah Persebaya begitu hidup dan seimbang, baik dalam mengatur tempo permainan maupun membangun serangan cepat. Tak heran jika Rivera selalu dipercaya sebagai starter dalam 3 laga awal Liga 1 musim ini. Lebih impresif lagi, ia sudah mengoleksi 2 gol dan 2 assist, kontribusi nyata yang membuat peran Rivera tak tergantikan di bawah racikan strategi pelatih Eduardo Perez. Menghadapi PSM Makassar yang dikenal tangguh di lini tengah, Rivera diharapkan kembali menunjukkan magisnya. Kreativitas,
akurasi umpan, serta ketajamannya dalam menyelesaikan peluang bisa menjadi pembeda sekaligus kunci bagi Bajul Ijo untuk membawa pulang poin penting dari Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Penyerang sayap kanan, Malik Rizaldi. Di posisi penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi tetap mempercayakan peran penting kepada Malik Rizaldi saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026. Winger lincah ini tampil konsisten sejak awal musim, selalu menjadi starter di 3 laga awal, dan telah menorehkan 1 assist yang membantu Bajul Ijo tampil agresif dalam menyerang. Malik dikenal sebagai pemain dengan kecepatan eksplosif, dribble tajam, serta keberanian untuk berduel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Kombinasinya dengan Francisco Rivera di lini tengah serta dukungan overlap dari Dejan Tumbas di sisi kiri membuat serangan Persebaya semakin bervariasi dan sulit ditebak. Selain itu, pergerakan tanpa bola Malik juga kerap membuka ruang bagi rekan setim, menjadikannya elemen penting dalam skema menyerang Eduardo Perez. Menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, peran Malik Rizaldi akan sangat krusial. Ia diharapkan mampu menekan pertahanan lawan lewat kecepatan dan kelincahannya, serta menciptakan peluang berbahaya baik melalui umpan silang maupun kombinasi serangan cepat. Kontribusinya bisa menjadi pembeda bagi Persebaya untuk meraih poin penting di laga tandang yang diprediksi berlangsung ketat ini. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di posisi penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya akan kembali mengandalkan sang kapten, Bruno Moreira, ketika menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain asal Brasil ini tidak hanya menjadi motor serangan, tetapi juga pemimpin di dalam lapangan yang memberi contoh melalui etos kerja, determinasi, serta pengalaman panjangnya. Bruno dikenal piawai dalam menyisir sisi kiri lapangan, memiliki kecepatan dan kelincahan untuk menembus pertahanan lawan, serta akurasi umpan matang yang memudahkan rekan setim mencetak gol. Selain itu, naluri mencetak gol yang tajam menjadikannya ancaman serius, terlebih ia sudah menorehkan 1 gol dan 1 assist dari 3 laga awal musim ini. Kolaborasinya dengan Francisco Rivera sebagai kreator serangan dan Malik Rizaldi di sisi kanan menjadikan lini depan Bajul Ijo penuh variasi dan berbahaya. Menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, peran Bruno akan sangat krusial. Dengan statusnya sebagai kapten sekaligus andalan serangan, Bruno diharapkan mampu menjaga mental tim, memberikan kreativitas, dan memimpin rekan-rekannya meraih poin di laga tandang yang diprediksi berlangsung keras. Jika Bruno kembali tampil agresif, peluang Persebaya untuk mencetak gol dan mencuri poin dari markas lawan akan semakin terbuka lebar. Penyerang tengah, Diego Mauricio. Di posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Diego Mauricio, striker anyar berusia 34 tahun asal Brasil yang baru saja didatangkan dari Odisha FC, India, dengan status bebas transfer. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi baru bagi lini depan Bajul Ijo yang sebelumnya masih tumpul. Diego Mauricio dikenal sebagai penyerang berpengalaman dengan karakter komplit. Ia mampu menahan bola, membuka ruang untuk rekan setim, serta memiliki insting gol tinggi yang bisa menjadi pembeda di laga krusial. Rekam jejaknya di beberapa kompetisi Asia membuktikan kualitasnya sebagai penyerang yang haus gol. Datangnya Diego juga diharapkan bisa memberikan opsi lebih produktif dibandingkan Mihailo Provic, yang belum berhasil mencetak gol di awal musim Liga 1 2025 hingga 2026. Menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Diego Mauricio berpotensi menjalani debut resminya bersama Persebaya. Laga ini akan menjadi ujian awal bagi dirinya untuk menunjukkan kapasitas sebagai ujung tombak baru Bajul Ijo. Jika mampu langsung beradaptasi dan tampil tajam, Diego bisa menjadi senjata utama Persebaya untuk menembus kokohnya pertahanan Juku Eja sekaligus membuka peluang membawa pulang poin dari laga tandang yang syarat gengsi ini. Dengan komposisi pemain yang semakin solid, Persebaya Surabaya kini memasuki fase penting dalam perjalanan mereka di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Kehadiran wajah-wajah baru seperti Diego Mauricio di lini depan, ditambah perpaduan pemain muda potensial seperti Tony Firmansyah dengan para pemain berpengalaman semisal Milos Rajkovic, Francisco Rivera, hingga Bruno Moreira, membuat Bajul Ijo memiliki keseimbangan yang menjanjikan. Dari lini belakang hingga lini serang, Persebaya terlihat berusaha membangun tim dengan kombinasi kekuatan fisik, kreativitas, dan pengalaman internasional. Laga melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ketiga akan menjadi ujian penting, sekaligus pembuktian sejauh mana racikan pelatih Eduardo Perez mampu diimplementasikan dengan baik. Setelah itu, partai tandang kontra PSM Makassar di Parepare pada pekan keempat juga akan menjadi sorotan, terutama dengan potensi debut Diego Mauricio yang diharapkan bisa langsung memberi dampak signifikan.